Kompor listrik, karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, macam-macam lah kita buat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 15 Juni 2026 menyebut bahwa dalam anggaran Kementerian SDM tahun 2027 terdapat rencana pengadaan kompor listrik senilai 815,56 miliar rupiah. Selain itu, Bahlil juga mengusulkan penggunaan gas alam terkompresi atau compressed natural gas atau CNG. Apakah penggunaan CNG dan kompor listrik pada tahun depan dapat menekan ketergantungan impor LPG? Bagaimana catatan kritis soal rencana konversi kompor listrik tersebut? Kita bahas. Bahlil menjelaskan program kompor listrik tersebut juga masuk dalam rancangan rencana kerja pemerintah 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor 4 tahun 2026. Menurut dia, pengadaan kompor listrik bertujuan mengurangi penggunaan LPG. Pasalnya, pemerintah harus mengeluarkan devisa sekitar 130 triliun rupiah setiap tahun untuk impor LPG dengan nilai subsidi mencapai lebih dari 80 triliun rupiah. Adapun program kompor listrik ini ditargetkan menjangkau 2 juta hingga 5 juta rumah tangga melalui konversi kompor LPG ke kompor listrik secara bertahap disertai pemberian insentif, peningkatan keandalan pasokan listrik, dan penyediaan perangkat pendukung. Pemerintah menilai program ini berpeluang diterapkan karena sebagian besar rumah tangga Indonesia masih memiliki konsumsi listrik yang relatif rendah dan dapat ditingkatkan untuk mendukung penggunaan kompor listrik. Program konversi kompor listrik yang diwacanakan mulai bergulir tahun 2027 itu langsung mendapat respons kritis dari ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, yang meragukan program tersebut dapat menjadi solusi atas tingginya impor LPG. Menurut dia, akar persoalan bukan terletak pada konsumsi LPG rumah tangga, melainkan lemahnya produksi energi domestik dan tata kelola ketahanan energi nasional. Nur menilai program kompor listrik justru berisiko menambah beban fiskal karena subsidi hanya berpindah bentuk, yang mengingatkan uji coba kompor induksi di Solo dan Denpasar pada 2022 sempat ditolak masyarakat hingga dihentikan. Selain itu, mayoritas rumah tangga masih menggunakan daya listrik 450 hingga 900 volt ampere, sedangkan kompor induksi membutuhkan daya di atas 1000 volt ampere. Penggunaan kompor listrik juga berpotensi meningkatkan konsumsi listrik dan menambah beban biaya rumah tangga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Nur juga menilai sasaran paling logis program ini justru kelompok menengah dan atas yang memiliki kapasitas listrik memadai serta konsumsi energi lebih besar. Akan tetapi program kompor listrik justru diarahkan kepada pengguna LPG bersubsidi. Akibatnya kelompok masyarakat yang paling rentan berisiko menjadi objek eksperimen kebijakan transisi energi. Di sisi lain, program ini juga berpotensi menambah beban PLN dan sistem ketenagalistrikan nasional, sementara keandalan pasokan listrik masih kerap dipersoalkan. Pekan lalu misalnya, sejumlah kota dan kabupaten masih mengalami pemadaman listrik bergilir. Sahabat Kompas, apakah konversi kompor listrik pada 2027 benar-benar terrealisasi dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor LPG? Atau justru menambah persoalan baru pada sistem energi, kelistrikan, dan ujung-ujungnya hanya akan menjadi proyek lagi?